Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai ke malam ke-8. Semoga kita diberikan keberkahan, kemudahan, keleluasaan, ketenangan, ketentraman jiwa, dan diberikan kesehatan lahir dan batin kita. Dan semoga sahabat-sahabat dimanapun berada mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ke-8 ini kita akan melanjutkan kitab Fadilah Amal, bab yang ke-6, yaitu pentingnya memuliakan ulama. Tapi sebelumnya mari kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita membuat Allah semakin cinta kepada kita, membuat baginda Rasulullah SAW mendengarkan apa yang kita lantunkan, sehingga Rasulullah SAW mencintai kita, memberikan syafaat kepada kita. Sahabat, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dalam bab ini saya ingin menghimbau kaum muslimin pada suatu perkara, bahwa di zaman ini ulama bukan hanya tidak diperhatikan dan disangka buruk, tetapi sudah ditentang, dihina. Menurut ajaran Islam, perbuatan itu sangat berbahaya. Memang di dunia ini tidak diragukan bahwa dalam setiap kalangan selalu ada yang baik, ada yang buruk. Begitu pula di kalangan para ulama. Bahkan lebih dari itu, di kalangan ulama telah tercampur ulama yang palsu atau ulama asli. Ulama su, yaitu ulama yang buruk, dan ulama rusyid, lurus. Namun ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Yang pertama, jika seorang ulama belum dipastikan sebagai ulama su, janganlah sekali-kali kita membuat kesimpulan bahwa apapun terhadapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bih ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan suatu tindakan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jika hanya berdasarkan prasangka buruk bahwa mungkin ia termasuk ulama su, sebelum memperoleh kejelasan terlebih dahulu, kemudian kita menolak ucapannya,
hal itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Pernah seorang Yahudi menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, lalu memperdengarkannya kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersikap sangat hati-hati dan terhadap hal itu. Beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, janganlah engkau membenarkan kata-katanya, dan janganlah kamu mendustakannya. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksudnya, meskipun itu ucapan orang kafir, janganlah kita membenarkan atau mendustakannya begitu saja sebelum kita mendapatkan kepastian. Akan tetapi yang terjadi kini sebaliknya. Apabila ada orang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, kita akan menyerangnya dan menjatuhkannya, walaupun pada kenyataannya dia benar. Yang kedua, perkara penting yang harus kita ingat, bahwa ulama yang hak, ulama yang lurus, dan ulama yang baik jika tidak lepas dari sifat kemanusiaan. Yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, jika ada kesalahan, kelemahan, dan kekurangan pada diri mereka, maka itu tanggung jawab mereka sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan apakah azab atau ampunan bagi mereka. Bahkan insya Allah kemungkinan besar kesalahan-kesalahan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana majikan yang pemurah yang menyuruh pembantunya meninggalkan urusan pribadinya dan menyibukkan diri dalam tugas yang diberikan oleh majikannya, sudah pasti majikan itu akan mudah memaafkannya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada majikan yang lebih pemurah daripadanya. Kalaupun dengan keadilannya dia menyiksa seseorang, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Dengan demikian, orang yang mengajak suatu untuk berprasangka buruk kepada para ulama, membenci para ulama, berusaha menjauhkan umat dari para ulama, adalah penyebab rusaknya agama umat. Orang yang berbuat demikian akan mendapatkan bencana yang besar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhis syaibah al-muslimi wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsit." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memuliakan orang Islam yang beruban atau tua, hafidh Al-Quran yang tidak mengurangi batas dan tidak melampaui batas, dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lain menyatakan, "Laisa min ummati malam yubajjil kabirona wa yarham shogirona wa ya'rif limana." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. Dalam hadis lain, an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun la yastakhifu bihim illa munafiq dhus syaibati fil Islam wa dzul ilmi wa imamun muqsid." Dari Sayyidina Abu Umamah, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak merendahkan mereka kecuali munafik, yaitu orang muslim yang tua, ulama, dan pemimpin yang adil. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan pada umatku ada 3 hal. Yang pertama, keduniaan yang berlimpah sehingga manusia saling iri. Yang kedua, banyak orang yang bukan ahli Al-Quran berusaha menafsirkan Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya pun hanya berkata, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut seluruhnya dari sisi Rabb kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran
kecuali orang-orang yang berakal. Apabila para ulama yang mendalam ilmunya saja hanya membenarkan bahwa ayat-ayat itu dari Allah, tidak berani melangkah lebih jauh, adakah hak bagi orang-orang awam untuk berkomentar? Yang ketiga, para ulama ditelantarkan dan tidak dipedulikan. Hadis riwayat Tabrani. Dewasa ini berbagai ucapan buruk telah dilontarkan kepada para ulama dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Dalam kitab Fatawa Alamgiri disebutkan bahwa kebanyakan ucapan buruk yang mereka lontarkan itu adalah kata-kata yang menyebabkan mereka terkena hukum kufur. Namun karena kejahilan mereka mengabaikan hal itu. Oleh sebab itu sangat penting kita menjauhkan diri dari kata-kata semacam itu. Seandainya di dunia ini tidak ada para ulama yang lurus, jujur, dan yang ada hanyalah ulama ulama busuk, kita tetap tidak boleh menuduh seseorang itu ulama hanya berdasarkan ucapan orang. Bahkan dalam keadaan demikian, setiap muslim di seluruh dunia wajib mewujudkan ulama-ulama hakiki. Mewujudkan ulama-ulama hakiki di tengah-tengah kita hukumnya fardu kifayah. Apabila segolongan manusia sudah mewujudkan ulama-ulama hakiki dalam jumlah yang cukup, maka tuntunan hukum fardu gugur dari yang lainnya, dan jika tidak, maka seluruh dunia berdosa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa melanggar batasan-batasan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah 229. Sahabat, di antara para sahabat radhiyallahu anhum terdapat ribuan perbedaan pendapat. Di antara 4 imam yang masyhur pun ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam 4 rakaat sholat saja, dari takbir hingga salam terdapat kurang lebih dari 200 perbedaan pendapat. Misalkan cara mengangkat tangan, mengucapkan amin dengan keras atau pelan, dan sebagainya. Itu baru yang saya ketahui, belum yang di luar pengetahuan saya. Meskipun demikian, tidak pernah ada pamflet-pamflet, poster-poster, serta perdebatan mengenai masalah tersebut. Rahasianya, masyarakat awam pada waktu itu tidak ikut membicarakan masalah-masalah yang diperdebatkan karena mereka bukan ahlinya. Sebenarnya yang terjadi adalah orang-orang telah menjadikan perbedaan pendapat antara ulama sebagai alasan untuk tidak beramal. Padahal di antara para dokter dan para hakim pun senantiasa ada perbedaan pendapat. Namun hal itu tidak pernah membuat orang-orang tidak berobat dan tidak mengajukan masalahnya ke pengadilan. Lalu mengapa dalam masalah agama perbedaan pendapat di antara para ulama dijadikan alasan? Bagi mereka yang ingin beramal, sangat penting agar mengikuti ulama yang mereka anggap lurus dan mengikuti sunnah dan tidak pernah menjelek-jelekan ulama yang lain. Orang-orang yang tidak benar-benar pakar dalam hukum Islam dan dalil-dalilnya tidak berhak campur tangan dalam masalah seperti ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya berarti menyia-nyiakan ilmu itu. Namun demikian, kejahilan terhadap agama sudah sedemikian rupa sehingga setiap orang berani mengomentari dan menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, dalam keadaan seperti ini layaknya orang-orang tersebut dikatakan sebagai ulama. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa di dunia ini ada ulama lurus cinta akhirat dan ada ulama yang cinta dunia. Kita berusaha untuk mengikuti ulama yang betul-betul takut kepada Allah, ulama yang betul-betul lurus cinta kepada umatnya, cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang diberikan rasa sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pak Moreno, assalamualaikum, semoga lekas sembuh buat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Siti, Bu Ana, Pak Rizal, lekas sembuh ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Indrawati, waalaikumsalam. Bu Asih, alhamdulillah, terima kasih tambah ilmu. Ibu Mimi, assalamualaikum, syafakallah, amin ya Allah. Wijarto, Bu Novi, Bu Dini, syafakallah Kang, waalaikumsalam, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Ustadzah Ummi Kulsum, barakallah. Bu Ana Yuliastuti, Mbak Ana, barakallah. Bu Adinda, semoga cepat sembuh ya Pak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Farida, syafakallah, barakallah. Bu Dina, assalamualaikum, semenep hadir. Nur, Bu Filiana, Bu Yulia, sehat selalu ya Pak. Gak kelihatan. Iya, ini diperlihatkan depannya saja ya. Bu Haryo Syafakillah, amin ya Allah. Bu Amarudin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Yulia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia ini dengan orang-orang yang betul-betul bisa beruntung. Semua orang merugi setiap detik, setiap waktu, setiap langkah. Sesungguhnya kita sedang menuju kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Dan seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi semuanya. Siapapun yang diberikan umur, rugi semuanya. Ada 24 jam dalam sehari semalam, rugi kecuali 4 hal. Yang pertama adalah orang yang terus meningkatkan ilmunya, meningkatkan imannya. Dan pupuk iman adalah ilmu. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang terus meningkatkan imannya dengan cara mencari ilmu terus menerus. Dan salah satunya adalah taklim sesudah maghrib ini, dalam rangka kita meningkatkan ilmu kita sehingga iman kita bisa dipupuk dengan ilmu. Dan orang yang kedua yang tidak akan merugi, yaitu yang beruntung sesudah meningkatkan ilmu dan imannya, mengokohkan imannya, juga beramal soleh. Terus setiap hari, setiap pagi, setiap siang, malam kita beramal soleh, berbuat kebaikan yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat kelak. Apapun yang bisa kita lakukan dengan kalimat-kalimat, dengan video, dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan mata, dengan telinga, dengan harta, dengan apapun kita lakukan kebaikan agar supaya Allah mencintai kita. Yang ketiga, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang saling mendakwahi, orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Berdakwah, dakwah itu adalah mengajak kebaikan. Apapun yang kita mampu mengajaknya, kita ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak mereka untuk berzikir, bersolawat. Kemudian kita ajak mereka, siapapun dia, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah dari perbuatan dosa. Yang keempat adalah yang saling mendakwahi dalam kesabaran. Di dalam surat An-Nasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia semuanya merugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling menasihati, saling mendakwahi, dan jangan biarkan diri kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu
bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang bisa tergelincir kepada maksiat dan dosa. Allah Maha tahu bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa, yang sangat kerdil, yang sangat kecil, sangat lemah, diberikan penyakit, akan terasa lemah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit kepada kita agar supaya kita merasakan la ilaha illallah, dan agar kita meyakini bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya ya Allah, tidak ada kekuatan ya Allah selain dari kekuatan dan daya darimu, wahai yang maha agung, wahai yang maha tinggi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi, apapun yang terasa saat ini, tidak ada permintaan yang tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya melainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari segala dosa-dosa kita. Ampunan dari segala dosa-dosa kita, itulah karunia tertinggi, karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sama-sama untuk saling mendoakan, saling menjaga, saling mensupport dalam hal kebaikan, dan insya Allah kita semuanya akan dikumpulkan dengan siapa saja yang kita saling mengutamakan kebaikan di dalam dunia ini, di surga kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang yang dicintai Allah akan disatukan dengan di surga kelak dengan orang-orang yang para nabi, para syuhada, para orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sahabat. Barakallahu Ibu Dewi Arianti, Ibu Romlah, assalamualaikum. Semoga lekas sembuh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Siti, assalamualaikum. Ambarawa hadir, semoga walafiat Kang Asep, amin ya Allah. Ibu Wiji, ya Allah ya Rabbana ya kami, semoga lekas sembuh. Tidak tega dengar suaranya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Tony, terima kasih. Pak Iskandar Jamal, Pak Rizwan Azra, Bu Ainus Sa'adah. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan malam ini malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan curahan rahmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan malam ini malam di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan malam ini malam di mana Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan diberikan ketentraman, kelegaan dalam jiwa kita, dalam dada kita dilapangkan, pikiran kita diberikan cahaya, hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada cahaya selain dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah memberikan kegelapan kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan cahaya kepada kita. Tapi andai kata Allah memberikan cahaya kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan kegelapan kepada kita. Maka bergantunglah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Kita bacakan surat Al-Fatihah khusus buat kita yang sedang sakit, khusus yang buat orang tua kita yang sedang sakit, khusus buat siapapun yang sedang diuji oleh sakit lahir dan batinnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit lahir dan batinnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Hijazi, barakallah. Demikian sahabat-sahabat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok hari kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.